Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dudi Duta Akbar, SEMM, selaku dosen pembimbing Dasar Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Analisis Keputusan Make or Buy Jasa Kurir untuk Distribusi Minuman Haus Keliling. Perkenalkan, nama saya Mesya Aulia Putri dengan NIM 64250742 sebagai ketua dengan anggota. Saya Nadine Saida Rahman sebagai editor citasi dengan NIM 64250700. Perkenalkan, nama saya Firza Malika Catani Sulaiman dengan NIM 42507 sebagai penulis. Perkenalkan, saya Putri Aulia dengan NIM 64250776 sebagai. Perkenalkan, saya Zulaika Latifah Jihan sebagai analisa data dengan NIM 64250788. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi saat ini dunia kerja itu memiliki persaingan semakin ketat. Pemerintah karena UMKM dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan membantu pemerataan pendapatan. Salah satu sektor UKM yang berkembang pesat adalah usaha minuman kekinian. Permintaan masyarakat terhadap minuman praktis dengan berbagai rasa terus meningkat. Karena itu, pelaku usaha seperti haus keliling atau huling perlu berinovasi dan melakukan efisiensi pada setiap operasi bisnisnya, termasuk dalam hal distribusi Ron Syarif atau founder house yang awalnya memiliki gerai tetap, lalu mengembangkan konsep gerobak keliling. Konsep ini terinspirasi dari layanan keliling yang populer di media, serta contoh usaha kopi keliling modern seperti Kopi Jago. Saat ini, Haus sudah memiliki 75 unit gerobak keliling dan berencana menambah 200 unit lagi di masa mendatang. Haus juga melakukan berbagai kolaborasi strategis untuk semakin dekat dengan konsumen dan memberikan layanan terbaik. Namun, dalam operasionalnya, Haus perlu menentukan strategi pengantaran produk. Apakah lebih efisien untuk menggunakan kurir sendiri atau make, atau menggunakan jasa kurir pihak ketiga atau buy seperti GoFood, GrabFood, atau kurir lokal lainnya. Keputusan ini disebut keputusan make or buy, yaitu membandingkan biaya dan manfaat dari dua pilihan untuk mendapatkan alternatif terbaik. Keputusan distribusi ini sangat berpengaruh kepada biaya operasional, kecepatan dan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing usaha. Melalui analisis, Haus Keliling dapat menemukan strategi distribusi yang paling efisien, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperkuat posisi di pasar minuman kekinian yang terus bertumbuh. Baik, saya akan membacakan metode atau model yang digunakan pada haus keliling, yaitu tahap pertama, inteligensi yang berfokus pada menemukan masalah yang sebenarnya. Pada kasus minuman haus keliling ini, tahap yang dilakukan dengan menganalisis berbagai kendala operasional seperti tingginya biaya komisi kepada platform pengantaran pihak ketiga seperti Gojek atau Grab. Yang kedua adalah desain, yaitu menyusun alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam tahap ini. Pihak manajemen haus keliling membandingkan dua alternatif utama, yaitu make, mengembangkan sistem kurir internal haus keliling atau huling, dan buy, bekerja sama dengan pihak ketiga seperti GoFood atau GrabFood. Tahap ketiga yaitu choice, yang berfokus pada menentukan pilihan terbaik berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai opsi yang telah dirancang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan pada laporan kami, yaitu UKM Haus Keliling mengalami peningkatan pesanan yang cukup besar, tetapi terkendala oleh biaya tinggi dari jasa kurir pihak ketiga seperti Gojek dan Grab, yang mencapai 20-25% dari harga jual. Dan dikarenakan sering terjadi keterlambatan pengiriman yang menyebabkan turunnya kepuasan pelanggan, melalui analisis model Simon, Intelligence, Design, Choice, kami membandingkan dua opsi, yaitu opsi pertama membuat tim kurir sendiri, make, pooling, atau tetap menggunakan jasa kurir eksternal,
baik yaitu Gojek atau Grab. Dan berdasarkan 5 aspek penilaian, biaya, waktu, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan fleksibilitas, opsi Make, yaitu Wuling, memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan Buy. Hasil ini menunjukkan bahwa memiliki kurir internal jauh lebih efisien. Karena itu, kami memutuskan untuk membentuk tim kurir sendiri dengan menyiapkan motor gerobak untuk operasional, serta memberikan pelatihan agar proses pembelian lebih cepat, dengan biaya yang lebih hemat dan pelanggan lebih puas. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang kita buat. Berdasarkan hasil analisis kami menggunakan model Simon yang mencakup intelijen, desain, dan choice, dapat diketahui bahwa UKM House ini memiliki dua permasalahan utama. Yang pertama, tingginya biaya operasional, dan yang kedua, keterlambatan pengantaran ketika menggunakan layanan pihak ketiga seperti GoFood ataupun GrabFood. Nah, untuk mengatasi itu kita membandingkan dua alternatif keputusan, yaitu make membangun layanan kurir sendiri atau buy tetap menggunakan jasa pengantaran eksternal yaitu seperti GoFood ataupun GrabFood. Kami menilai kedua alternatif ini berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu biaya operasional, yang mana yang lebih sedikit, lalu waktu pengantarannya yang mana yang lebih tepat waktu, kualitas dan kontrol, kepuasan pelanggan, dan fleksibilitas. Dari perhitungan tersebut, alternatif make memperoleh skor sebesar 4,45, sedangkan yang keputusan buy memperoleh skor sebesar 2,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa opsi make lebih unggul dibanding yang buy, terutama dalam hal efisiensi biaya, kecepatan pengantaran, dan pengawasan kualitas layanan. Jadi kesimpulannya, dengan membangun sistem internal atau make house keliling bisa menekan biaya, mempercepat distribusi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi bisa disimpulkan kalau house keliling bikin layanan kurir sendiri itu atau make lebih efisien dibanding dengan memilih keputusan buy, yaitu menggunakan pihak ketiga seperti GrabFood dan GoFood. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa saran yang kami susun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya. Yang pertama, yaitu laksanakan sistem pengantaran bertahap mulai dari area sekitar rute gerobak kurang lebih 2-3 km sebagai uji coba sebelum diperluas. Yang kedua, berikan pelatihan rutin kepada kurir atau petugas gerobak tentang kebersihan pelayanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, gunakan teknologi GPS atau aplikasi peta digital untuk memantau posisi gerobak dan memudahkan pelanggan menemukan lokasi terdekat. Yang keempat, lakukan evaluasi rutin terhadap rute, waktu, layanan, dan penjualan untuk menyusun strategi operasional yang lebih efektif. Yang kelima, terapkan model hybrid dengan menggabungkan sistem keliling dan layanan kurir untuk menjangkau area yang lebih luas. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.